Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang rekayasa perangkat lunak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berlanjut ke mata kuliah kita, rekayasa perangkat lunak, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Ali Muhammad. Di situ ada NIDN saya dan blog saya yang biasanya saya gunakan untuk mengajar. Namun, pertemuan kali ini kita akan menggunakan Learning Management System, di mana di Learning Management System itu semua materi akan saya upload dan akan ada link untuk mengunggah hasil kerjaan kalian. Nah, tetap pantau Learning Management System kita dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas agar kelancaran studi Anda di bidang rekayasa perangkat lunak semester ini berjalan dengan lancar. Berikutnya kita akan membahas tentang kontrak belajar. Di jadwal teman-teman ada 3 SKS untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Artinya, kita dijadwalkan selama 3 kali 40 menit setiap minggunya. Jadi, untuk rata-rata kita belajar nanti adalah selama 14 minggu. Selanjutnya untuk penilaian, saya mengambil dari keaktifan teman-teman yang saya ambil dari tugas yang teman-teman unggah ke Learning Management System dengan nilai keaktifan 5% atau lebih dari 80%. Batas nilai akhir itu sangat fleksibel sesuai dengan distribusi nilai tiap kelas. Harap diperhatikan, tidak ada kuis atau tugas besar susulan atau perbaikan atau tugas tambahan. Jadi, di dalam mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini, tugasnya adalah tugas murni yang telah saya berikan sesuai dengan waktu yang telah dianggarkan dalam silabus. Dan yang terakhir adalah saya tidak suka terhadap plagiarisme, di mana penalti untuk plagiarisme dalam rekayasa perangkat lunak adalah mendapat nilai E. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk pembelajaran rekayasa perangkat lunak semester ini. Silakan teman-teman download bukunya di bookfi.net atau teman-teman cari di Google. Semuanya ada. Sebelum kita beranjak ke mata kuliah rekayasa perangkat lunak, alangkah baiknya kita memahami dulu rekayasa perangkat lunak itu seperti apa. Jadi, bayangkan Anda mempunyai sebidang tanah yang luas dan akan dibangun sebuah rumah di atasnya. Teman-teman punya tanah yang luas dan bagaimana membangun rumah di atasnya? Membangun rumah membutuhkan biaya yang besar sehingga harus dipastikan apakah rumah yang akan dibuat sesuai dengan keinginan. Tentunya ketika teman-teman ingin membangun rumah, teman-teman ingin rumah seperti apa yang akan dibangun dan mengetahui berapa kira-kira biaya yang diperlukan. Bagaimana proses membangun rumah Anda tersebut jika Anda memulai membangun dengan cepat? Nah, apakah langsung dibangun aja tanpa tahap desain? Terus, hanya dibantu oleh anak Anda yang berumur 14 tahun, apakah yang akan dihasilkan jika Anda membangun rumah dan kemudian ibaratnya Anda punya anak 14 tahun, apakah rumah Anda berhasil dibangun? Ya, kemungkinan berhasil, tapi akan membutuhkan waktu yang lama dan hasilnya kurang memuaskan. Atau jika Anda pergi ke sembarang pengembang atau kontraktor, kemudian Anda hanya memberitahukan rumah yang akan dibuat terdiri dari beberapa kamar tidur, kamar tamu, dapur, dan sebuah kamar mandi. Apakah hasilnya sesuai dengan teman-teman yang harapkan? Belum tentu, karena desainnya belum tentu sesuai
dan termasuk warna catnya juga. Yang ketiga, jika Anda mempekerjakan seorang arsitek untuk mendesain dari awal secara berkala, Anda mengadakan pertemuan dengan arsitek tersebut. Beberapa keinginan atau requirement yang penting Anda kemukakan kepada arsitek. Jadi, dibandingkan dengan yang kedua tersebut, yang ketiga ini Anda pergi ke arsitek dan minta dirancangkan rumah sesuai dengan keinginan Anda, warna catnya seperti yang Anda inginkan, terus jumlah kamar, dapur, dan sebagainya itu teman-teman diskusikan dengan arsitek apa yang terjadi. Tentunya arsitek akan mendesain suatu bangunan yang sesuai dengan apa yang ada di kepala atau apa yang Anda pikirkan. Begitu juga membangun perangkat lunak. Kita, saya, atau Anda, dan kebanyakan orang yang berkecimpung dalam dunia pembangunan perangkat lunak atau software development biasanya akan melakukan hal yang sama ketika mendapatkan persoalan sederhana yang membutuhkan solusi komputasi. Jadi, di dalam pembuatan software itu tetap dilakukan perencanaan-perencanaan atau diskusi-diskusi tentang bagaimana software tersebut akan dibangun. Berpikir sejenak menghadap komputer dan kemudian mulai mengetikkan baris demi baris coding. Ketika sudah mendesain, desain sudah selesai, maka tahap selanjutnya adalah bisa dilakukan suatu coding untuk menghasilkan program yang sesuai dengan keinginan kita, saya, atau Anda. Untuk membangun perangkat lunak yang kompleks, bagaimana menurut Anda? Ya sama, seperti kita pergi ke arsitektur tersebut. Jadi kita utarakan apa keinginan kita, program seperti apa, proses bisnisnya seperti apa, terus siapa calon konsumennya, siapa calon penggunanya, berapa biayanya, dan berapa lama waktu pengerjaannya. Mengapa rekayasa perangkat lunak diperlukan? Untuk membangun suatu perangkat lunak atau software sesuai dengan tahapan, biaya, dan waktu yang telah ditentukan. Kesemuaan itu disebut dengan masalah software atau krisis software. Ini adalah gambaran kondisi pembangunan perangkat lunak saat ini. Yang pertama adalah software dikirim tetapi tidak pernah berhasil digunakan. Itu sangat besar persentasenya. Terus persentase yang kedua adalah software dibayar tetapi tidak pernah dikirimkan kepada pemesannya. Itu adalah sepertiga dari seluruh permasalahan yang ada di tempat kita. Yang ketiga adalah software atau perangkat lunak yang bisa dikirim atau diterima tetapi dikerjakan secara ulang, secara ekstensif. Software ini biasanya dibikin oleh pengembang tetapi perlu ada penyederhanaan atau ada istilahnya perbaikan-perbaikan untuk software tersebut bisa berjalan. Itu presentasinya besar juga. Selanjutnya adalah software yang bisa digunakan dan dikirim. Itu sangat kecil. Persentasenya hanya sekitar 5%. Dan 5% berikutnya adalah software yang bisa digunakan setelah dilakukan perubahan-perubahan. Itu adalah persentase 5% yang berikutnya. Itu adalah kondisi pembangunan perangkat lunak saat ini. Ini adalah perbandingan biaya perangkat lunak dengan perangkat keras. Jadi, tahun 1960 itu biaya antara hardware dan software, pembikinan hardware dan software itu sama-sama tinggi. Namun, semenjak tahun 1990 itu biaya hardware dan software semakin rendah.
Bisa teman-teman lihat sekarang banyak orang berjualan software, dan software itu ada yang gratis, tidak berbayar, seperti yang ada di Google Play Store, itu kan tidak berbayar kayak gitu. Bisa teman-teman gunakan. Ini adalah ilustrasi biaya pada tiap tahapannya. Jadi ketika kita membuat software itu kita tidak nunggu software jadi terus dibayar, itu akan membuat kerugian kepada kita. Tetapi setiap tahapan yang kita jalankan itu seharusnya dibayar oleh pemesan atau calon customer kita. Dimulai dari tahap requirement analysis atau analisis kebutuhan, biayanya akan naik di tahap desain, kemudian di tahap coding, kemudian di tahap development, testing, di tahap acceptance testing, dan di tahap operation. Jadi sebisa mungkin ketika teman-teman mendapat proyek untuk pembuatan software itu dilakukan pembayaran setiap tahapannya. Atau kalau nggak mau ribet, ya bayar di awal aja, 100% baru dikerjakan. Nah, saya rasa itu aja materi perkenalan mata kuliah rekayasa perangkat lunak untuk pertemuan pertama ini. Selanjutnya teman-teman bisa belajar secara mandiri, googling, mencari di internet, mendownload buku, membaca buku-buku yang menjadi referensi agar kedepannya teman-teman semakin memahami apa itu rekayasa perangkat lunak dan tahapan-tahapan dalam pembuatan rekayasa perangkat lunak. Saya rasa cukup sekian dari saya. Ada salah dan khilafnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.